Langsung sosok tokoh kebanggaan kita yang selama ini kita saksikan hanya lewat layar televisi atau layar handphone, dan malam hari ini sosok kebanggaan kita, tokoh pendidikan nasional Bapak Haji Anies Rashid Baswedan sudah berada di tengah-tengah kita sekalian, yang tentunya kehadiran kita pada malam hari ini selain dari bentuk kecintaan kita kepada almarhumah Ibunda Hajah Sa'diyah binti Haji Hendra, tetapi juga ini bentuk kecintaan kita kepada pemimpin kita yang terbukti telah membawa Indonesia setara di mata dunia, di mana karya dan kehadirannya membuat Indonesia dilihat sejajar oleh bangsa lain dan namanya harum di antara pemimpin dunia, bekerja dengan hati tanpa gentar menapaki jalan, mendaki, menciptakan terobosan-terobosan baru yang mengantarkan bangsa Indonesia ini pada puncak-puncak baru pencapaian. Dan inilah sambutan dari tokoh kebanggaan kita, tokoh pendidikan nasional, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, SE, MPD, PhD. Kami persilakan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami hormati, orang tua kami Bapak Haji Muhammad Ali, semoga beliau selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan terus di dalam keberkahannya. Yang kami hormati seluruh keluarga besar, wabil khusus Bapak Haji Ahmad Ali dan Ibu Nilam Sari, serta seluruh adik-adik dan keluarga besar dari almarhumah Hajah Sa'diyah binti Haji Imron yang malam hari ini sama-sama kita doakan dalam haul dan tahlil yang ke-11 ini. Yang kami muliakan para alim ulama, para guru, para tokoh agama, wabil khusus Al-Habib Sayyid Ali bin Muhammad Al-Jufri, Habib Hasan, juga ada Habib Idrus di sini, Habib Alwi, dan yang kita semua hormati Ustadz Das'ad Latif yang hadir bersama dengan kita semua di sini. Juga yang saya hormati Bapak Dr. Andes Taslim. Mana Pak Haji Taslim? Taslim dan seluruh hadirin yang secara khusus turut hadir di sini. Saya merasa bersyukur sekali. Ini pertama kali saya tiba di Morowali. Luar biasa. Dari ketika mendarat tadi, sambutan masyarakat luar biasa, menggambarkan kehangatan masyarakat Morowali. Insya Allah Morowali ini nantinya makin maju, makin berkembang, dan yang tidak kalah penting, kekayaan alamnya menjadi kemakmuran warganya. Karena Morowali ini terkenal dengan kekayaan alamnya ya. Warganya sudah makmur belum? Sudah makmur belum? Masih sering mati lampu ya.
Padahal Pak dari nikel jadi baterai itu Pak. Betul ya? Insya Allah nanti mati lampunya berkurang. Tapi yang lebih penting lagi kemakmurannya bertambah. Jadi segala harapan kita aminkan saja dulu. Amin. Jadi saya bersyukur pada malam hari ini bisa ikut hadir dalam haul ini bersama dengan sahabat, saudara Bapak Haji Ahmad Ali yang menjadi teman seperjuangan. Dan ketika dia menyampaikan rencana acara haul ini, insya Allah kami hadir, dan bukan cuma bisa hadir haul ini, tapi ketemu dengan seluruh warga Morowali di sini. Dan kami bersyukur karena sepanjang perjalanan tadi menyaksikan dan mendengar cerita. Insya Allah PR-PR yang ada di sini seperti tadi disampaikan Ibu Nilam, aspirasi masyarakat Morowali ini banyak. Keinginan untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Betul ya? Keinginan untuk dapat kesetaraan kesempatan supaya yang ada di sini bukan hanya dimanfaatkan oleh yang datang dari luar Indonesia, tapi dirasakan juga oleh mereka yang dari sini. Ini sebuah PR yang insya Allah akan menjadi agenda utama kita semua. Dan dalam kesempatan ini adalah sebuah kegiatan haul di mana kita memperingati wafatnya sekaligus juga mengambil hikmah atas perjalanan hidupnya. Saya boleh bersaksi bahwa almarhumah dan ayah anda Haji Muhammad Ali telah mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Anak-anak yang kehadirannya bukan hanya untuk kepentingan dirinya, tapi semua rezeki yang diterimanya juga dipakai untuk perjuangan umat, dipakai untuk kegiatan dakwah, dipakai untuk kegiatan tabligh, dipakai untuk kegiatan tarbiyah yang memiliki dampak yang luar biasa bagi umat. Inilah sebaik-baiknya manusia yang berikan manfaat kepada sesama. Karena itu tidak aneh apabila malam hari ini begitu banyak yang datang di haul ini. Insya Allah ini penanda bahwa ya almarhumah yang wafat 11 tahun yang lalu punya catatan jariah yang panjang, punya anak-anak yang soleh dan solehah, punya ilmu yang diberikan manfaat panjang, sehingga aliran pahala kepadanya tak pernah berhenti mengalirnya. Kita semua mendengar, saya mendengar ceritanya bahwa ibunda dalam perjalanan ke masjid ini ya, di masjid ini, perjalanan menyeberang dan kemudian terjadi yang kita semua tahu, kecelakaan yang kemudian beliau wafat. Tapi di tempat ini juga kita sekarang mendoakan almarhumah. Insya Allah kita semua yang sudah menjadi orang tua, insya Allah bisa menjadi orang tua yang mendidik anak yang soleh dan solehah. Dan sekarang kita kesempatan juga mendoakan orang tua kita. Bagi orang tua yang masih ada kita doakan, orang tua yang sudah berpulang kita doakan. Semoga mereka semua selalu diberikan jannah yang tertinggi nantinya. Jadi saya merasa bersyukur bisa ikut menjadi saksi atas peristiwa yang mulia ini, dan sekaligus harapan bagi kita semua. PR kita apabila kita sudah melihat almarhumah Ibu Sa'diyah mendidik anak-anaknya, mudah-mudahan kita semua bisa mendidik anak-anak kita dengan baik sehingga mereka bisa menjadi orang. Dan kata kuncinya Bapak Ibu sekalian, kata kuncinya adalah pendidikan. Tanpa pendidikan yang baik, jangan harap anak-anak kita punya masa depan yang baik. Betul? Pendidikan dimulai dengan pendidikan akidahnya, imannya, Islamnya, sehingga nanti menjadi pribadi yang memiliki akar pondasi keislaman yang kuat.
akhlak yang mulia, sehingga dia menjadi pribadi yang kedatangannya dicintai oleh sesama. Itu pondasi iman, Islam, akhlak, ini pondasinya. Lalu ketika itu sudah, tambahkan kompetensi, kemampuan berpikir, kemampuan untuk bisa menyampaikan pendapat, kemampuan untuk bisa bekerja sama, kemampuan untuk bisa membaca peluang. Kemampuan itu ditambahkan, ditambah lagi keterampilan, terampil, ulet, tangguh. Kita ingin anak-anak kita punya akhlak yang baik, punya moral yang baik, tapi juga punya kemauan kerja yang baik. Kita tidak ingin anaknya jujur tapi malas, betul tidak? Tapi kita juga tidak ingin anaknya pekerja keras, ulet, tangguh tapi culas. Tidak ingin. Kita ingin ada kombinasi yang baik. Dan mulainya dari mana? Mulainya dari mana Bapak Ibu? Keluarga. Dari rumah. Tidak mulai dari sekolah, dari rumah. Di rumahnya kapan? Ketika dikandung oleh ibunya. Bahkan sebelum dikandung sudah dibekali. Ketika dikandungan, ketika dididik di rumah, lalu baru diteruskan oleh guru di untuk yang namanya kebiasaan. Jadi dari peristiwa haul ini kita bisa mengambil hikmah. Satu adalah tentang perjalanan almarhumah Ibu Sa'diyah. Yang kedua, dari bagaimana keluarga ini mendidik anak-anaknya. Lokasi lahir boleh di mana saja, tapi cita-cita dan capaian harus setinggi langit. Itu harus kita pegang. Ingat-ingat ya, lokasi lahir bisa di mana saja, tapi mimpi dan capaian harus setinggi langit. Tidak usah khawatir lokasi lahir, tapi bila kerja keras. Dan saya rasa di sini kita punya contohnya. Saya tadi tanya Pak Ahmad Ali di Morowali sampai kapan? Pak Ahmad Ali ini SD sampai SMA di Morowali. Jadi dia adalah hasil Morowali. Dasarnya dari mana? Morowali. Berhasil. Strom dah ada, strom dah ada ini. Tes. Sudah terdengar? Mungkin perlu orang dalam untuk menyanyikan. Orang dalam menyalakan PLN itu ya. Ordal. Indonesia forever. Rupanya nonton juga di sini. Ya. Sampai mana tadi ya? Wakanda. Bukan Wakanda. Oh ya, ini kayak saya cerita nih. Saudara kita, Bang Ahmad Ali lahir besar di Morowali, sampai SMA di Morowali. Jadi artinya apa? Artinya dia hasil didikan dari Morowali. Bibitnya di sini, tumbuhnya di sini. Sekarang bukan saja berperan di tingkat Sulawesi Selatan. Sekarang Sulawesi Tengah. Dia sudah berperan di level nasional. Bisa memimpin wakil ketua umum partai, salah satu partai terbesar di Indonesia. Menjadi pengusaha yang berhasil, betul tidak?
dan menjadi saudagar yang amalnya itu luar biasa banyak. Di sini merasakan, betul tidak? Di Sulawesi Tengah merasakan tidak? Di tempat-tempat lain juga. Ini buat Bapak Ibu sekalian, jadikan ini sebagai contoh. Sampaikan kepada anak-anak, kau belajar yang rajin, kamu kerja keras, kamu bikin akhlak yang baik, jadi orang yang jujur. Bilang pada anak-anak itu, lalu kasih contohnya supaya anak-anak itu lihat yang nyata. Kalau anak-anak diberitahu tanpa diberikan contohnya, dia akan bayangkan seperti siapa ya? Seperti siapa ya? Cari, ini ada contohnya. Tidak usah cari orang jauh-jauh, cari orang asal Morowali, namanya Ahmad Ali. Cukup itu jadikan contoh buat kita di sini. Betul tidak? Jadi, saya ingin sampaikan kepada semua, ketika kita mendatangi haul begini, ambil hikmahnya. Nanti perjalanan hidupnya pasti dijelaskan. Bagaimana perjalanan itu oleh yang Bapak Ibu Raja Sadia. Tapi yang jangan lupa, bagaimana anak-anak kita dipersiapkan untuk mengikuti gereja itu. Insya Allah, bila dari Morowali bermunculan 1, 2, 3, 10 lagi seperti Ahmad Ali, luar biasa Morowali ini. Betul tidak? Ini saya sampaikan kepada semua karena saya turut menyaksikan dari dekat. 2 bulan lalu ya, mengirimkan berapa ini? 300 orang dikirimkan dari Jakarta berangkat umrah. Semua jauh dari berangkat sana, ratus dari sini, ratus dari sana. Tapi sekalian, banyak orang bisa makmur, tapi tak banyak orang memanfaatkan kemakmuran untuk sebuah makmur. Betul tidak? Jadi, Bapak Ibu punya contoh. Jadi saya ingin sampaikan kepada semua, hikmah dari haul ini adalah bekal untuk memberikan anak-anak kita contoh. Kalau ibu bapak berikan contoh anak di Jakarta yang tumbuh besar, anak bapak ibu bisa jawab, dia besar di Jakarta, ayah. Dia besar di Jakarta, ibu. Tentu saja dia punya kesempatan yang besar. Tapi bagaimana kami yang di Morowali? Tidak. Contohnya sekarang orang yang lahir di Morowali, PK di Morowali, SD di Morowali, SMA di Morowali, baru melanjutkan ke Palu dan akhirnya melanglang buana ke berbagai tempat di seluruh Indonesia. Ya, insya Allah ini menjadi bagian dari hikmah dari hal ini. Semoga Bapak sekalian selalu dalam kesehatan, dalam lindungannya. Dan ini perjumpaan pertama, tapi insya Allah bukan perjumpaan yang terakhir. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi. Dan doakan agar kami diberikan kemudahan dalam menjalankan amanah ini. Diberikan kemudahan untuk selalu istiqomah. Diberikan kemudahan untuk amanah. Dan mudah-mudahan kita bisa membawa Indonesia pada perubahan yang lebih baik. Amin aja dulu ya. Terima kasih pada semuanya. Allahumma fiqillah kumitorik. Nasrullah hafizul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilpres, bukan Islam pilcaleg. Ini kalau dekat-dekat pencoblosan itu para politisi penampilannya langsung alim. Ada begitu di sini.
Ada? Ada? Oh salah karena gue pilih. Ya, jangan Islam seperti itu kata Allah. Islamlah secara benar dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan aparat, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu kata Allah musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapati informasi tentang acara haul ini, setan berusaha menggodamu untuk tidak datang. Jangan kau datang, tidur mau kau capek dari sawah, jangan datang, capek dari pasar. Dia goda kau terus. Alhamdulillah bisa mengalahkan setan di rumah, bisa hadir di tempat ini. Setelah hadir di tempat ini, apakah setan menyerah? Tidak. Nagoda kau lagi. Jangan kau dengar ceramah, jangan pegang ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Itu orang pegang HP ketika ceramah karena godaan setan. Bagaimana kau mendengar ceramah kalau sibuk kau begini? Simpan HP, simpan. Hei. Simpan HP. Dengar ceramah dulu. Sudah kau dikasih tahu bahwa orang ceramah begini temannya setan, kau tidak simpan. Bukan kau temannya setan, kau sudah jadi setan. Simpan. Woi, jaga kok. Simpan. Jangan dulu ada merekam. Boleh? Bisa? Begini bos, kenapa saya larang Anda merekam? Ini momen politik. Bisa nanti diplesetkan lagi. Lihat toh? Tapi kita mau dengar ceramah Ustaz. Apa? Ini ada kamera sebelah. Tapi kau bawa pulang kamera Ustaz. Jangan cemas, nonton YouTube. Sudah itu, jangan lupa like and share. Kenapa kau tahu ini? Naruhikan kau like. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suaminya kawin lagi. Kalau simpan itu HP-nya, coba jangan merekam dulu deh. Minta tolong jangan merekam ya, boleh? Jangan merekam ya. Kalau kau cinta ulamamu jangan kau rekam dulu. Bisa? Saya kasih kau contoh kenapa dilarang rekam. Masih ingat waktunya guru kita Ustadz Abdul Somad Iran ditanyakan dalam waktu itu, Ustadz bagaimana hukumnya main catur? Beliau katakan haram apabila azan berkumandang, kamu masih dipotong itu azan. Akhirnya yang kedengaran haram melakukan catur seluruh Indonesia. Saya juga ditanya, Ustadz bagaimana pendapat Anda tentang haram catur? Saya bilang haram. Ustadz haram main catur? Haram. Kenapa? Karena kau bunuh Perdana Menteri sama Raja. Bisa simpan HP? Bisa? Wa idza bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini hampir tiap Jumat dibacakan, kalau diulang-ulang kepada desa, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini diulang-ulang Jumat, pasti ayat ini penting. Jangan kamu mati. Berarti kau yang mati. Jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, janda mati. Semua mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, capres mati, Anies
Ya toh semua mati. Berarti bukan masalah itu mati. Masalahnya bukan mati. Mau atau tidak, pasti mati. Berarti yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali mati. Pulang dia. Cakap kok. Nah, dia pulang. Hebat ini Budi. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini seolah-olah Allah berpesan kepada kita, Das'ad, hati-hati, Ahmad Ali, hati-hati, hati-hati, kau mengaku Islam tapi belum tentu mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam mati kafir? Banyak. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Bilang saya kuanu sekte. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan mencuri. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan selingkuh. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Tapi yang bisa membuat kalian mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Satu di antaranya menerima serangan fajar dalam tubuhnya. Kau tepuk tangan baru kau semua pelakunya. Gaspol baru kau semua itu. Wane piro. Kok jawab dulu. Ibu kalau menolak 300.000 miskin? Miskin? Bapak-bapak kalau menerima uang 300.000 kaya? Tidak? Tapi yang pasti 300.000 kau tolak kau pilih orang baik, menentukan masa depan bangsa sama. Tadi tuh dari bandara. Kayak kekurasa di atas kapal laut. Begini orang jalan. Iya toh, padahal di sini ada perusahaan besar. Ngerti? Di sini ada nikel. Kalau kalian tidak memilih pemimpin yang baik, nikelmu dibawa ke luar negeri, kamu jadi pengangguran. Itu makanya jangan kau pilih gara sogok. Jangan kau pilih gara-gara kau sama orang Jawa. Kalau kau pilih karena sama-sama orang Jawa, kapan kami orang Bugis jadi pemimpin? Piye? Nji? Matur nuwun. Nji. Kurang nek duit kadang-kadang mau apa lho barasa sekali. Cair. Hei, Bu, Pak. Pernah rasakan minyak goreng hilang? Pernah? Karena banyaknya sawit di Indonesia. Pernah rasakan susah beras? Padahal tidak ada kabupaten di Indonesia tidak ada sawahnya. Tapi kenapa kita krisis pangan? Itu menunjukkan ada yang salah mengelola negara kita. Bisa menolak serangan fajar? Bisa menolak sogok? 102. Bisa menerima sogok? Bisa menolak sogok? 200 orang. Bisa menolak sogok? Ya Allah, dengarkan janji mereka. Mereka berjanji tidak menerima sogok. Di depan para habaib ini, kalau mereka ingkar janji, buat dirinya susah dunia akhirat. Hei, saudara-saudaraku, sini surat kemana mungkin hadir? Biarlah kita ngontrak-ngontrak, tapi kita punya harga diri. Biarlah kita kerja jual bensin botolan di pinggir jalan, tapi orang tidak bisa menilai kita dengan rupiah. Nah, daripada kau sudah ngontrak-ngontrak, miskin
Jelek, estetikmu, bau mulutmu, bicara tak lempar-lempar ludamu. Kau bilang lagi banyak piro. Hei, 2024 saatnya kita menentukan arah perjalanan bangsa. Nah, bisa? Wani piro. Alhamdulillah. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, Allahu Akbar, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Adik-adik, berapa jari-jarimu? Ibu-ibu, berapa jari-jarimu? Cacat kok itu? Tidak ada kakimu? 20. Ini malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Nabi kagum. Jibril, malaikat apa itu banyaknya jari-jarinya? Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Lalu bertanya Muhammad SAW, wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat, semua aku catat. Tak setetes pun yang tidak aku catat. Makanya aku sibuk dengan jadiku ini yang banyak. Ya Muhammad, ada satu yang tidak bisa aku catat. Maka kenapa bisa? Lebih banyak jumlahnya daripada air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala Allah turunkan di tempat itu. Orang masuk surga Bapak Ibu sekalian bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga tidak ada dosa, maka tidak ada isi surga kecuali Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana ada orang tidak ada dosanya? Ini muka-muka penuh dosa semua ini. Lalu kenapa orang masuk surga? Ditimbang pahalanya kebaikannya, ditimbang keburukannya, ternyata timbang punya timbang lebih banyak pahala kebaikannya daripada keburukannya, meskipun selisihnya 0,1%. Yang aku lagi anggap ini selisih pilpres, gugat di MK. MK juga susah sekarang. Iya. Lalu kenapa orang masuk surga? Timbang pahala kebaikan, timbang keburukan, ternyata timbang punya timbang lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Maka saya mengajak kita semua untuk berselawat. Bisa? Bisa? Kita tanding malam ini. Mana lebih kencang suaranya mak-mak dengan bapak-bapak? Bapak-bapak diam, yang merasa jenis kelamin laki-laki diam dulu. Ibu-ibu dulu, ini mak-mak dulu. Jenis ras terkuat di bumi. Alisnya sudah dikasih Allah cantik-cantik, dikasih tipis lagi. Geser kanan belok kiri. Begitu ditabrak, kenapa kau belok kiri? Nah kau weser kanan. Nah bilang kau salah, kenapa kau lihat weser? Dia sendiri. Dia sendiri. Ya, yang laki-laki diam, bapak-bapak diam. Ibu-ibu dulu selawat. Ayo bareng-bareng. Salatullah, salamullah. Yang di belakang. Ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah. Ala yasin. Nilainya 9,5. Ibu-ibu diam, bapak-bapak lagi. Yang merasa jenis kelamin laki-laki harus selawat. Jangan permalukan jenis kelamin kita, bos. Ayo, ayo, selawat bareng-bareng. Yuk, yuk. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin.
9,8. Ibu bapak diam, semua kodi yang dibawa kita dengar yang di atas. Nah, kita dengar Bapak Presiden. Kita dengar dengan Pak Ahmad Ali. Oke, dengarku semua. Kapan lagi kita kerja ini, bos? Ini selawat ya. Salatullah. Berapa nilainya dia? Nilainya 9,9. Kenapa saya kecil suaranya? Karena dia yang undang. Mama Anu dan saya. Kalau saya kasih nilai sedikit, nanti dikasihkan juga honor sedikit. Bagus, saya di Makassar itu kadang-kala semalam 2 ceramah. Jadi ceramah pertama selesai. Saya buru-buru naik mobil, dikejar sama panitia. Tunggu dulu, Pak Ustaz, tunggu dulu. Ya buru-buru, Ustaz. Dia cari amplopnya. Begitu dia kasih keluar amplop, langsung kesambar. Udah itu, saya duduk di mobil. Saya cari amplop yang tadi. Alhamdulillah dapat rezeki. Begitu saya buka, astagfirullah, salah kasih. Apa nak kasih, Kak? Susu pengacara. Bapak modus nanti sesuai. Ayo, kita selawat lagi. Bisa? Minta tolong HP-nya dinyalakan please-nya. Ya, minta tolong dinyalakan please-nya. Ayo, nyalakan lampunya. Ayo, angkat, nyalakan lampunya sampai di belakang. Kita tunjukkan acara malam ini heboh. Ayo. Nyalakan lampu HP-nya. Yuk, nyalakan lampu HP-nya, baru kita selawat bareng-bareng. Yang di luar pagar kita tolong. Ayo, anak muda yang nyalakan HP-nya kita doakan jodohnya baik. Bapak-bapak yang duda, nyalakan HP-nya segera dapat istri. Ayo lihat Pak Ali. Ayo selawat bareng-bareng. Yuk. Ya. Salatullah. Iya. Terima kasih. Alhamdulillah. Sekali lagi boleh mungkin lampunya dimatikan. Nggak usah. Cukup tadi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, yang mengundang kita, keluarga besar Bapak Haji Ali beserta keluarganya, yang kita muliakan para alim ulama yang hadir di tempat ini, terkhusus tamu kehormatan kita Bapak Anies Rashid Baswedan. Betul sekali kata Habib Ali bahwa saya hampir tenggelam. Biasa saya bersinar sendiri ketika tampil kampar, tidak ada sainganku. Nah, malam ini saya susah kalah Pak Anies. Bilang gagal, lebih gagal dari saya. Lihat coba, enak kan kalau presiden tidak gagal. Dilihat cerdas, saya juga dokter, tapi kasihan beliau dokter Amerika. Pasti cerdas. Kan enak kalau pemimpin kita ke luar negeri bahasanya jelas, tidak lihat teks. Ya kan? Wah, saya percaya
Saya mengakuilah Pak Anies Rashid Baswedan memang layak untuk dijabat. Yang kami hormati Ibu Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, yang tak lain istrinya Pak Ahmad Ali. Bagaimana jagonya Pak Ahmad Ali tetap takut sama istrinya. Dia apa takut semua sama istrinya. Kalau saya, demi Allah saya tidak takut sama istriku. Cuma istriku lebih berani. Sudah, kita serius sekarang. Pernah lihat orang antar jenazah? Pernah? Pernah? Sering. Kata Nabi, tiga itu antar ke tiga. Tiga yang ngantar ke kuburan. Tapi dua kebalik, satu yang menemanimu. Apa gerangan? Yang pertama, keluargamu, handai tolanmu, sahabatmu, anak-anakmu, dia antar kau ke kuburan. Tapi begitu kau masuk kubur, ada keluargamu mau masuk. Ada. Ibu, meskipun suamimu waktu dulu dia bilang kita akan sehidup semati, kemana kau pergi aku akan mengikutimu. Box. Mana buktinya? Begitu ibu meninggal, jangankan masuk kubur, duduk saja di atas kuburanmu 1 hari sampai 1 malam, tidak mau. Tidak ada yang mau. Temanmu mau masuk tidak bakal. Keluarga, sanak saudara mengantarmu, tapi begitu dia selesai kau masuk di kubur, dia pulang. Dua, yang mengantarmu apa? Harta, keluar mobil, keluar motor, keluar semua hartamu antar kau ke kuburanmu. Tapi begitu kau masuk kubur, ada hartamu masuk? Ada? Ada, kain kafan. Nah, Pak Ahmad Ali kalau besok-besok lebih dulu meninggal dari saya. Nah, oh, keluar semua mobil-mobil. Tapi begitu masuk kubur, jangankan mobil, cerek kuning, cerek orang Bugis. Cerek. Ini suka alay, cerek. Enggak mentang-mentang Pak Ahmad Ali wafat orang kaya, dia bilang anaknya, kasih masuk tawa iPhone supaya dia bisa berWhatsApp. Nah, sekarang Pak Ahmad Ali parfumnya macam-macam. Hugo Boss, Bullpen, Louis Vuitton. Tapi begitu kau masuk kubur, apa parfummu? Kapur baru. Iya toh? Iya. Yang ketiga mengantarmu, kata Nabi, amalmu. Amal ada 2, amal kebaikan, amal keburukan. Masuklah kita. Kembali pengantar. Tidak bisa sholat yang dalam kubur, tidak bisa berdoa, tidak bisa ngaji, tidak bisa zikir. Maka kata Nabi, putus semua amal-amalmu. Betumanan ya malakmu. Dia mulai bersampaian, dia mulai berpuasa, dia mulai berdoa doang. 3 kata Nabi yang kita kenal dalam bahasa kecil kita, amal jariah. Tidak apa? 1, anak yang soleh dan soleha. Benar kata Pak Anies tadi, anak kita harus jadi soleh dan soleha. Tidak ada gunanya pintar kalau dia tidak sholat. Tidak ada gunanya pintar kalau dia tidak pernah datang pengajian. Tidak ada gunanya anakmu anggota DPR tapi tidak pernah ketemukan dia berjamaah di masjid. Hei Bu, hei, kalau meninggal kau nanti siapa doakan kau? Suamimu kawin lagi. Waktu kau meninggal baik sekali tapi badannya begini, mana penggantinya? Dan dengan istri bisa ceramah,
Kalau kau meninggal pasti suamimu kawin lagi. Dia kasih lihat saya, Ustaz, apa maksudnya ini? Jadi kalau saya nanti duluan meninggal, kau menikah lagi, saya peluk dia baru saya bilang, sayang dengar kebahagiaan. Jangankan kau meninggal, masih hidup saja kau. Nah saya selalu berpikir kawin lagi. Padahal kau sudah mati. Hei, Bu, siapa doakan ibu? Siapa? Temanmu. Lihat itu grup-grup WhatsAppmu. Ada orang meninggal, apa dia ketik doa? Tidak, dia tidak ketik doa. Apa dia kirim? Stiker. Al-Fatihah. Dia tidak baca Al-Fatihah. Maka yang doakan kamu anakmu yang soleh dan soleha. Imam Al-Ghazali pernah mengilustrasikan, ada sebatang pohon besar rindang seperti itu. Dia pohon mangga, banyak buahnya. Di bawahnya ada orang berebut mangga. Ada yang dia pegang, disikut lagi. Ada yang sudah mau digigit, ditinju kepalanya, berebut dia. Tidak, ada yang sudah dipegang, diinjak kakinya, lepas lagi kasihan. Sementara ada di sudut pinggir mangga itu orang tenang-tenang saja duduk, tapi dia dapat jatah mangga. Lalu muridnya Imam Al-Ghazali bertanya, apa maksudnya Tuan Guru? Yang berebut mangga itu di bawah adalah orang yang meninggal tidak punya ahli waris, doakan. Apa dia berebutkan itu mangga? Doanya para khatib ketika hari Jumat. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu doanya Imam Khatib ketika dia doa untuk umat Islam. Itu tidak perebutkan orang yang ada di bawah. Lalu siapa yang dapat mangga tidak berebut? Itulah orang tua yang punya anak yang soleh dan soleha. Tidak berebut, tapi selalu dapat kiriman pahala dari anaknya yang selalu berdoa, Allahumma ighfir lana wal walidayna warhamhuma. Pak Bu, biar anaknya tidak kaya, tapi dia tahu tata krama dan sopan santun. Biar anak kita bukan anggota DPR, tapi subuh-subuh dia pergi berjamaah di masjid. Biar anak kita tidak populer, tapi setiap ada kita suruhkan tidak pernah berkata kaya maku itu. Mau lihat Bapak Ibu masa depanmu di kubur nanti? Mau lihat? Lihat anakmu sekarang. Kalau tidak pernah kau dapati dia pergi takziah, tidak pernah kau dapati dengar ceramah di rumahmu, tidak pernah kau dapati dia ngaji malam Jumat, alamat kau sengsara nanti ketika kau dikubur. Maka jadikan anakmu soleh dan soleh. Tapi biar setengah mati kau didik anakmu, di rumahmu kau ajar baik-baik, tapi lingkungannya tidak sehat, anakmu bisa celaka. Siapa yang menciptakan lingkungan yang sehat ini? Bukan kita rakyat Indonesia. Siapa? Mereka yang punya kuasa mengatur negara, anggota DPR dan pemerintah. Apa maksudnya Ustaz? Setengah mati kau ceramah di masjid, tapi ada pengusaha nggak bikin barang dekat masjid, nggak bikin tempat joget tempat masjid. Cikampe, semuanya capek gara-gara dia. Apa ini? Anakmu tadi mau pergi masjid, diledek sama temannya. Deh, soalin sini kok. Saya bayarkan kok, ayo pada. Siapa yang kasih izin itu tadi? Rumah seperti itu. Siapa? Siapa? Makanya hati-hati kau pilih pemerintah. Kami para pendakwah hanya bisa teriak-teriak di mimbar, hanya bisa mengajakmu melalui mic, tapi semua itu tidak ada gunanya kalau aturan dalam bernegara tidak beres. Tujuannya kau pilih orang baik, tapi rendah surveinya, masih percaya ku survei. Dosen saya bos, saya belajar soal itu. Pembohong itu
kadang-kala itu lembaga survei. Siapa yang bayar itu naluku. Cocok kata Habib tadi. Allah tidak lihat kamu apa, menang atau tidak. Yang Allah tahu kamu ada di mana. Masih ingat kisahnya Ibrahim alaihissalam? Dibakar dalam api yang sangat besar. Menyala-nyala satu lapangan itu api. Dibakar, datang burung pipit. Tahu burung? Bu. Tahu burung ibu? Oh, ibu kalau bicara tahu. Besar atau kecil? Besar atau kecil? Burung pipit. Tahu juga porno tahu. Burung pipit kan burung pipit kan kecil. Dia datang terbang, dia bawa air dalam paruhnya. Orang Paris bilang papito. Paris itu pari-pari dan sekitarnya. Dia bawa air dalam paruhnya, dia terbang. Dilihat sama cicak. Pipit. Mau kemana? Saya mau padamkan api. Ada air di paruhku, kata cicak. Tidak masuk di akal, mana bisa? Nah, tidak bisa kupadamkan itu dalam paruhmu yang kecil. Api satu lapangan, mana bisa? Dengar saudaraku, kata burung pipit. Saya tidak urus padam atau tidak. Yang saya hanya ingin lakukan, Allah tahu saya bersama Ibrahim alaihissalam. Jelas ini? Jelas? Nah, kalau jelas sudah selesai kita terawih. Terus. Kira saya tukang parkir. Maka ibu tidak wajib menang. Allah cuma wajibkan kalian pilih orang lain. Tapi ingat saudaraku, boleh kau berbeda pilihan, tapi jangan saling menghina. Coblos yang kau mau coblos, tapi jangan kau jelek-jelekkan orang. Kenapa? Karena kau bisa menang karena ada lawanmu. Maka hargai itu lawanmu, karena kau juara karena ada lawanmu. Mana bisa menang kalau tidak ada lawan? Bisa menang berdiri. Mana yang tidak menang berdiri? Oh, saya juara, siapa lawanmu? Tidak ada. Maka coblos pilihanmu, hormati orang lain. Masih ingat 2019? Masih ingat? Siapa yang bertarung? Bapak Joko Widodo dan siapa? Prabowo. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa jadi menterinya? Siapa jadi menterinya? Mereka setelah bertanding satu paket lagi. Bahkan sekarang makin akrab. Kamu bertetangga masih musuhan. Apa namanya kalau bukan beli-beli? Saya kadang-kadang ditanya sama jamaah non-Bugis. Orang Jakarta, Ustaz, apa sih itu beda-beda? Bodoh ya? Bukan. Kalau bodoh itu tidak tahu. Itu bodoh namanya, tidak tahu. Domo. Beda-beda apa? Dia sudah tahu salah tapi dilakukan. Itu beda-beda namanya. Jelas? Paham? Yang pertama, jadikan anakmu soleh dan soleha. Saya tanya ibu, bisa nggak anaknya ibu jadi anggota DPR nggak pernah nyalek? Bisa? Tidak mungkin. Bisa nggak anaknya ibu bapak jadi dokter nggak pernah kuliah fakultas kedokteran? Tidak. Bisa? Tidak. Tidak. Bisa nggak anakmu jadi tentara polisi tidak pernah daftar tentara polisi? Tidak. Tidak mungkin. Tapi bisa nggak anakmu soleh dan soleha meskipun tidak dokter? Bisa. Bisa nggak anakmu soleh dan soleha meskipun dia bukan anggota DPR? Bisa. Itu pesannya bahwa menjadikan anakmu soleh dan soleha jauh lebih gampang daripada menjadikannya anggota legislatif. Cuma kadang dunia ini mensilaukan mata. Kita bangga ketika anak anggota DPR
Kita bangga kalau anak kita pandai bahasa Inggris. Kita Ustaz, masih kelas 2 SD pintar di bahasa Inggris. Hebat tahu apa hebatnya? Nah banyak begitu. Masa banyak Ustaz? Tapi mampu di Inggris. Oh itu anak-anak semua bahasa Inggris semua Pak. Memangnya kalau anakmu pintar bahasa Inggris, ibu meninggal, nah doakan tuh anakmu pakai bahasa Inggris. Oh my God. Kalau dia orang Bugis dia pakai bangga kota dan pagi ke sini. Iya toh? Bos. Anak yang soleh dan soleha itulah hartamu. Almarhumah yang kita haul ke-11 malam ini telah menjadi bukti dan contoh di tempat ini. Saya sangat yakin beliau orang baik. Kenapa? Bisa mendatangkan anaknya Anies Baswedan. Tidak gampang. Bisa mendatangkan Ustadz Das Abdullah. Oh, kalau orang mengundang saya ngantri. Tapi kalau Pak Ahmad Ali Ustadz menekan dia. Jadi dia apa? Ibu mengamuk kalau kau tidak datang Ustaz. Saya bilang bapak yang tertekan sama istri, Pak saya jadi korban. Pak Bu, bagaimana supaya anakku soleh Ustaz? Satu, yang aku kasih makan uang sobo. Kenapa kau ketawa? Pasti dalam hatimu susah. Dua, yang kau kasih contoh yang tidak baik. Bagaimana anakmu mau sopan bicara kalau bapaknya kasar? Tiga, jangan kasih teladan yang salah. Awas kok kalau merokok kok tampilin kok. 10 menit kemudian dan anak kau beli rokok. Dengan beli. Salatullah. Pagi-pagi doakan, kasih bangun sama anakku saya cek tuh, ayo nak cek, bangun nak, misalnya kepalanya, baru bisa telinganya, Allahumma rabbi habli sholihin. Saya lagi mandi, kasih sampo kepalanya, saya usap-usap kepalanya, saya bisik lagi, Allahumma rabbi habli sholihin. Saya suap makan, ayo nak cek, makan nak, Allahumma rabbi habli sholihin. Dia mau pergi sekolah, aku peluk lagi, aku bisik telinganya, Rabbi habli minas sholihin. Nah tanya, Kak apa sih itu? Pak, salim. Saya bilang, saya doakan Kina supaya jadi anak soleh, soleha. Sampai di rumah sekolahnya, dia bilang sama temannya, saya bapakku nak doakan Kak jadi anak soleh. Mau Kak belajar deh supaya soleh Kak, soleha Kak. Itu doa. Kayaknya doakan. Ada kemenakan saya, sudah hampir maghrib masih main bola futsal. Sudah Mina, ayo pergi main ke masjid salat jamaah. Sedikit lagi Om. Saya tungguin, asal maghrib masih main bola. Terpaksa saya masuk dalam lapangan. Saya bisik telinganya, Pak. Rabbi habli minas sholihin. Langsung menangis. Heran semua orang lihat, Kak. Jagonya tahu Pak Ustaz. Dia bisik di kemenakannya dan menangis. Dia tidak tahu telinganya, saya bisik tangan kedua pun. Pesan moralnya, kalau anakmu salah kasih sanksi, kasih hukuman. Pesan moral yang kedua, doakan karena hidayah datang dari Allah Subhanahu. Dua, yang bisa menolongmu, harta yang telah kau sedekahkan. Bu, ini yang banyak wasnya kuliah, ini kuning, barangkali semprotan. Ibu, emas cincin, gelang emas, kalung emas, anting emas, cincin kiri emas. Kalau ibu meninggal siapa pakai itu emasmu? Nah, anak istri kedua.
lagi suamimu. Waktu kau meninggal dia tarik satu-satu. Ini cincin kawinku dulu. Dia tarik lagi ke lagu. Ini usia pernikahan kita dulu bu. Kembalikan kau di Singapura. Dia tarik lagi kau punya kamu. Ini waktu kita pergi umrah bu. 3 bulan kemudian ketemu janda. Putih, hitam, seksi, panjang rambutnya. Pura-pura salah kirim WhatsApp. Akhirnya jatuh cinta, pacaran. Dia pergilah ke warung. Dia kasih keluar itu cincinnya. Sayang, ini cincin mantan istriku mati nih. Tenang ibu bilang, tenang. Jangan panik. Bu. Ya. Bu. Ya. Daripada hartamu dipakai istri kedua, lebih baik kau pulang hitung besok bawa untuk pembangunan masjid. Anakmu baik, tapi mantumu kurang ajar. Kan banyak itu rumah tangga hancur bersaudara gara-gara mantu. Apa kek bisa kuambil bodoh ini? Apalagi kalau dia takut sama istrinya. Jangan kau pulang rumah kalau kau tidak bawa itu mobilnya bapakmu. Hancurkah kau? Bu, Ya. dengar ini. Jangan kau buat anaknya orang durhaka sama orang tuanya gara-gara takut sama kamu. Kamu juga laki-laki. Jangan takut sama istrimu. Ada di sini takut sama istrinya? Ada? Berarti kau jadi laki-laki. Apa? Nanti kau yang setengah mati cari uang, kau yang setengah mati cicil rumah, kau yang beli mobil, masa takut kau sama istrimu? Ustaz, kalau mengamuk nanti si pecah piring. Kalau dia pecahkan piring, pecahkan satu lusin. Bantu pecahkan tangan. Piring boleh dibeli, harga diri sebagai suami tidak boleh dijanjikan. Nah itu dia takut sama istri. Semangat betul. Bu. Kalau sudah meninggal mertuamu, ingat jasanya. Kamu bisa menikah dengan anaknya karena dapat restu dari ibu. Ya. Amin. Ya. 2, harta yang kita telah sedekahkan. Saya tahu dan dapat informasi, bapaknya Pak Ahmad Ali, Haji Ali, banyak membangun masjid. Ya toh? Apa dia miskin sekarang? Sehat walafiat. Anaknya jadi-jadi. Kenapa? Tolak balanya dengan sedekah. Demi Allah, tidak ada orang suka orang pelit. Saya tanya ibu-ibu, senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang menantu yang pelit atau dermawan? Senang ipar yang pelit atau dermawan? Dermawan. Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Menyambut di rumahnya pelit. Padahal itu pelit. Salah satu penyebabnya Ahmad Ali jadi legenda di Morowali ini karena beliau dermawan. Kenapa Bapak Ustaz? Saya jadi korban. Tidak ada orang suka orang pelit. Maka berdermalah dan tidak ada orang miskin gara-gara dia berderma. Sedekah. Bapak tahu nggak buka Quran? Apa penyesalannya orang mati ketika masuk di kubur? Dia buka matanya. Kenapa ini? Nabi bilang malaikat mati nopo dasar. Kalau saya sudah meninggal, kembalikan saya ke dunia sekejap saja, 1 menit saja, kembalikan saya. Untuk apa? Sholat bukan. Untuk apa? Puasa tidak. Untuk apa? Ngaji bukan. Untuk apa? Saya hanya ingin berkata, seluruh hartaku saya sedekahkan untuk fisabilillah. Sebelum kalian menyesal, sedekah. Apakah sedekah itu harus duit? Tidak. Sedekahnya Pak Anies ketika nanti kelak diberi amanah. Pak Ahmad Ali kalau nanti diberi amanah jadi anggota DPR, bikinlah peraturan yang baik. Itulah sedekahnya. Para ulama, sedekahlah dengan caramu. Dakwalah yang baik, yang tidak menghasut, yang tidak mengancam. Karena ada juga kadang-kala penceramah kayak dia di panitia hari kiamat.
Neraka saja dicerita, dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu, diinjak lehermu. Dia bilang anak muda jago presiden kita takut ya saya. Nah, yang ketiga yang bisa menolongmu dalam kubur nanti adalah ilmu yang bermanfaat. Biar kau rajin sedekah, biar kau rajin berderma, menyambungkan silaturahmi, baik bersama tetanggamu. Tapi kalau kau tidak sholat, semua amalmu sia-sia. Sholat adalah password, sholat adalah kunci. Ibu-ibu, ada uangmu 5 juta simpan di lemari, hilang kuncinya, bisa aku buka? Bisa? Nah, bilang anak muda, tenang Ustaz, kasih linggis. Itu di dunia, kalau di akhirat belum sampai linggismu dilinggis nopo. Ya, maka Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pelihara sholat dengan baik. Insya Allah selamat dunia sampai akhirat. Termasuk saya berpikir enaknya itu kalau selesai debat calon presiden kita lihat mereka memimpin sholat berjamaah. Ya. Baik, pasti banyak yang mundur. Beda itu caleg nih, kalau mau dipilih dia dulu mimpin imam sholat. Tadi caleg ya, termasuk kalian nanti milih caleg dan milih pemimpin kepala daerah, lihat sholatnya. Kalau dia baik sholatnya, insya Allah dia amanah. Pertimbanganmu adalah sholat. Kalau tidak pernah kau lihat sholat, gimana mau nak urus duniamu, akhiratmu? Duniamu saja dia tidak tahu urus. Mudah-mudahan Allah melahirkan kita, menghadirkan di tengah-tengah kita sahabat yang soleh dan soleha, anggota DPR yang soleh dan soleha, pemimpin kita orang yang hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada selain Allah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, demikian mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan kepada guru kita, istri beliau Habib Rizik Shihab wafat tadi, maka kita kirimkan suratul Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW summa hususi ruhi Syarifah Al-Fatihah. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian